Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, dan kami anugerahkan kepada Musa daripada rahmat kami. Anugerah itu adalah saudaranya, saudara Nabi Musa. Siapa itu? Harun. Nabi Harun sebagai nabi. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berbicara tentang manfaat sahabat kepada sahabat. Salah satunya lah Nabi Harun itu menjadi nabi atau diangkat oleh Allah menjadi nabi karena permintaan kawan rapatnya Nabi Harun, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni waziran min ahli Harun akhi, ya Allah jadikan penolong untuk saya, yaitu Harun saudara saya. Ushdud bihi azri, kuatkan saya dengan kawan saya tadi, yaitu Harun. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, untuk kami berdua bertasbih menyebut engkau dan berzikir menyebut engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dirahmati oleh Allah, berbicara tentang hak persahabatan. Bagaimana seorang itu seperti Nabi Musa menjadi sebab kepada sahabatnya menjadi nabi. Menggambarkan bagaimana hak persahabatan itu yang paling utama dan paling baik. Orang yang bersahabat bila ia mendatangkan manfaat kepada sahabatnya, itu hak persahabatan. Manfaat di sini bukan hanya bergantung kepada manfaat keduniaan baru kita bersahabat. Kalau tak ada dunia, maka dia pun tinggalkan sahabat tadi. Dhahaban nasu ila man indahu dhahabu wa man la indahu dhahabu fa'anhu nasu qad dhahabu. Malan nasu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa'anhu nasu qad malu. Infadda nasu ila man indahu fiddu wa man la indahu fiddu fa'anhu nasu infaddu. Paham? Kesimpulannya, orang ini cenderung kepada harta dan akan dekat dengan orang yang berharta. Kalau orang berharta itu sudah tidak berharta, maka dia pun tinggalkan orang yang berharta tadi. Kepentingannya hanya kepada harta sahaja. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bagaimana seseorang menjadi memilih kepada siapa ia bersahabat. Ya, dalam hadis beliau bersabda, perumpamaan sahabat yang baik ini umpama orang dia masuk kedai minyak wangi. Kalau pergi kedai minyak wangi mungkin dapat sedikit minyak wangi, atau dia dapat beli minyak wangi, atau dia keluar daripada kedai minyak wangi dapat bau wangi. Kalau orang bersahabat dengan itu perumpamaan sahabat yang baik. At least paling tidak orang akan kata, kawan dia orang yang suka pergi ke masjid lah. Dia dapat serpihan sikit. Sebaliknya, kalau berkawan dengan orang yang tidak baik adalah akan dapat kesannya juga. Umpama orang yang itu pergi ke kedai welding, kalau bukan kena kotor, kena percikan apinya, sehingga atau mendapatkan bau yang tidak sedap. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana pentingnya bersahabat dan memilih kepada sahabat. Kata Imam Syafi'i mengatakan, salamun ala dunya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'di munsifa. Ucapkan selamat tinggal, goodbye pada dunia ini kalau tidak ada persahabatan dengan sahabatnya yang jujur, yang amanah, yang menepati janjinya. Maksudnya kawan yang setia, kawan yang loyal dengan kawannya. Di antaranya kawan yang loyal itu kalau susah
akan jumpa kawan untuk membantu kesusahannya. Kalau senang, nampak si kawan ini seronok dengan kesenangan sahabatnya. Itu kawan yang sejati. Amma kawan yang kalau kita senang datang, oh sanjung, talal badru alaina. Wa illa kita dalam keadaan senang, kawan kita pun hantar SMS. Hari Jumat hantar, hari-hari kebesaran hantar. Time kita susah, la Jumat wala tal'al badru wala apa. Silap-silap numbernya kena hapus sekali. Idza anta akramtal karima malaktahu wa idza anta akramtal laima tamarrada. Kalau kamu memberikan perumpamaan, kawan itu kalau betul mulia, engkau dapat memilikinya. Tapi kalau kawan itu laim, licik, tamarrada, akan tamarrada ini degil atau tamurud, akan menjauhkan diri ketika berada dalam keadaan susah. Fahimtum hadza? Kalau ingin tahu kawan yang setia, tengok bila mana susah. Dan tengok bila mana senang. Kalau senang, dia kongsi kesenangan, artinya ikut seronok karena kawannya senang. Kalau susah, dia ikut susah. Wahakadha Sayyidina Musa alaihi salam berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan untuk saya kawan untuk berdakwah ini. Dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat Nabi Harun jadi nabi. Apa sebabnya? Sebelum Nabi Harun itu jadi nabi, dia sudah kawan rapat dan setia dengan Nabi Musa. Dia dah loyal dengan Nabi Musa. Persahabatannya betul-betul bersahabat kepada Nabi Musa, sehingga dapat keberkatan daripada Nabi Musa, didoakan, sehingga mendapat kedudukan, diangkat oleh Allah untuk menjadi nabi.